Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Halifatnulisya dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 4 dari kelompok Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas hubungan internasional dan juga unsur-unsur alat perlengkapan negeri yang digunakan di luar negeri dalam hubungan internasional. Pertama, saya akan membahas tentang asas hubungan internasional, di mana dalam hubungan internasional ini dikenalkan dengan beberapa asas. Namun, ada 3 asas yang saling mempengaruhi, yakni yang pertama ialah asas teritorial, yang kedua ada asas kebangsaan, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum. Kita ulas satu persatu ya. Asas teritorial, di mana asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang di wilayah-wilayahnya. Contohnya, tentang kekuasaan laut dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya lautan luas, tidak terbatas, setiap negara akan menjaga kedaulatan serta kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, terdapat asas kebangsaan, di mana asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negara asalnya. Contohnya nih, warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, di suatu negara, misalkanlah Arab Saudi. Nah, si WNI ini di Arab Saudi mendapat terjerat sebuah kasus. Nah, terjerat sebuah kasus, terlibat dalam masalah, maka WNI ini masih memiliki perlakuan hukum dari negara asalnya. Begitu. Yang ketiga, terdapat asas kepentingan umum, di mana asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, dalam kasus dalam kasus terorisme yang sudah biasa terjadi di lingkungan kita, yang mengancam keberagaman dan kedamaian dunia, termasuk selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur alat perlengkapan negeri yang digunakan di luar negeri dalam hubungan internasional. Yang pertama, terdapat Departemen Luar Negeri, di mana Departemen Luar Negeri ini memiliki tanggung jawab terhadap hubungan suatu negara dengan negara lain serta organisasi internasional. Departemen Luar Negeri ini juga memiliki fungsi eksekutif, yaitu mengimplementasikan politik luar negeri dan mengelola hubungan internasional. Kebanyakannya disebut dengan Menteri Luar Negeri. Teman-teman pada tahu tidak Menteri Luar Negeri kita itu siapa? Ya, benar, Ibu Retno Marsudi. Yang kedua, terdapat perwakilan diplomatik, di mana perwakilan diplomatik ini merupakan petugas negara yang berada di negara lain untuk menjalin hubungan resmi antar negara. Petugas diplomatik juga merupakan salah satu sarana utama dalam menjalin hubungan internasional. Sebelum abad ke-17, perwakilan diplomatik ini mempunyai sifat yang kontroversial. Tetapi setelah abad ke-17 ini, perwakilan diplomatik akhirnya bersifat permanen. Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik yang terbagi dalam 3 bagian, yakni ada duta besar, duta, dan kuasa hukum. Di mana duta besar ini tugasnya ialah untuk memimpin kedutaan besar yang ditempatkan di negara yang dinilai penting dan mempunyai hubungan erat terhadap negara yang menempatkan duta besar tersebut. Nah, yang kedua, terdapat duta yang bertugas memimpin kedutaan di negara yang mempunyai keeratan hubungan dengan negara pengirim. Yang ketiga, ada kuasa hukum, di mana kuasa hukum ini merupakan perwakilan yang dikirimkan oleh negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri negara penerima melalui Menteri Luar Negeri. Ketiga, terdapat perwakilan konsuler,
di mana perwakilan konsuler ini merupakan petugas negara yang ditugaskan di negara lain yang mempunyai wewenang sendiri yang sedikit berbeda dengan dua petugas negara sebelumnya. Mengapa? Karena ia tidak bisa melakukan hubungan resmi antar negara. Secara resmi, fungsi perwakilan konsuler ini sendiri telah diatur dalam pasal 5 dalam Konvensi Wina tahun 1963. Adapun tugasnya berbunyi sebagai berikut: melindungi di dalam negara, penerima kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu dan badan-badan hukum di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Nah, sekarang kalian paham kan apa saja 3 asas hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu ada asas teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum. Dan di sini juga ada materi unsur-unsur alat perlengkapan negeri yang digunakan di luar negeri. Ada departemen negeri, perwakilan diplomatik, dan juga perwakilan konsuler. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.